Cerita Es mendapatkan buah iblis Mera-Meranomi. Saat Es pertama kali berlayar, ia terjebak di sebuah pulau bernama Sixis. Pulau tersebut masih di wilayah East Blue. Arus air di pulau tersebut sangat kuat sehingga dapat menyeret kapal masuk ke wilayah pulau. Namun ketika sudah masuk, mereka akan sulit untuk keluar dari pulau tersebut. Es terjebak di pulau tersebut tidak seorang diri, ada pria lain bernama Des yang juga terjebak di pulau tersebut. Des mengira Es datang untuk menyelamatkannya, namun Es memberitahu bahwa ia juga terjebak di pulau tersebut. Es lalu menunjukkan kapal miliknya saat terdampar kepada Des. Menurut Des, kapal milik Es bahkan tidak layak disebut kapal. Banyak kekurangan saat membuatnya. Bahkan ketika terkena ombak, kapal Es akan hancur dengan mudah. Es kagum dengan semua penjelasannya. Es kemudian tanpa malu-malu meminta Des untuk membuatkan kapal baru untuk dirinya. Es lalu mengajak Des ke sebuah bangkai kapal yang terjebak di sela-sela tebing. Di bangkai kapal tersebut, Es sudah mengumpulkan papan-papan kayu dan barang-barang yang digunakan untuk membuat kapal. Entah mengapa di diri Des ingin membantu Es padahal mereka baru saja bertemu. Saat malam tiba, mereka berdua berbincang. Des menceritakan mimpinya untuk bisa datang ke Pulau Little Garden tempat tinggal para raksasa. Es mendengarkan cerita Des dengan baik. Ia bahkan mengajak Des untuk pergi ke pulau tersebut setelah mereka berlayar karena mungkin itu sangat menyenangkan. Keesokan paginya, mereka mulai mengerjakan pembuatan kapal. Es dan Des selama terdampar belum makan makanan sama sekali. Mereka berdua bertahan hidup hanya dengan minum air. Des sempat heran karena Es begitu bersemangat saat membangun kapal. Padahal mereka berdua belum makan apapun sama sekali, sedangkan Des sudah sangat kelelahan. 3 hari berlalu, pembuatan kapal sudah hampir selesai. Namun nasib buruk menimpa mereka. Pohon di dekat kapal tumbang terkena angin yang sangat kencang. Des mengeluh karena mereka tidak mungkin bisa membuat kapal kembali. Es dengan santai mereka berdua tinggal membuat ulang kapal yang rusak. Des menolak karena ia sudah sangat lelah, beberapa hari belum makan, sehingga tidak mungkin bisa membuat kapal ulang. Beberapa hari yang lalu, Des menemukan penyimpanan makanan, namun penyimpanan tersebut telah dirusak oleh seseorang. Sedangkan di pulau ini, Des belum menemukan siapapun selain Es. Es tidak mengerti apa yang dikatakan Des. Des lalu menghajar Es. Ia menuduh Es mengambil persediaan makanan tersebut tanpa membagi Des. Ia kemudian pergi ke sebuah tebing. Des lalu menggerutu bahwa Es telah mengkhianatinya. Tubuh Es yang tidak pernah kelelahan adalah sebuah bukti bahwa Es pelakunya. Tiba-tiba, Des diserang oleh seekor burung monster. Di sini, Des baru sadar pelaku yang memakan persediaan makanan adalah burung tersebut. Di sini Des sangat menyesal karena telah menuduh Es. Ternyata Es mengikuti Des dan membantu mengalahkan burung monster tersebut dengan mudah. Namun setelah menghajar burung tersebut, Es menjadi lemas karena beberapa hari belum makan. Des ternyata menemukan sebuah peti yang berisi buah Mera-Meranomi. Ia kemudian membagi makanan tersebut dengan Es setengah. Es lebih dulu memakan buah Mera-Meranomi tersebut, sehingga Eslah yang mendapat kekuatan tersebut. Es kaget karena kini tubuhnya dapat mengeluarkan api setelah memakan buah tersebut. Es kemudian menghancurkan bagian hiasan depan bangkai kapal untuk digunakan sebagai bahan pembuat kapal. Des dan Es membuat kapal kecil yang bahan bakarnya menggunakan api. Kemudian kapal tersebut Es dan Des gunakan untuk keluar dari pulau tersebut. Es menamai kapalnya dengan sebutan Striker. Des menjadi kru pertama Es di bajak laut Spade yang nantinya Es bentuk.